Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan diambil dari Amsal pasal 16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sabar dan juga penguasaan diri. Dua hal ini biasanya memang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kita akan lihat dulu dari frase orang yang sabar melebihi daripada pahlawan. Saudara, apa artinya orang yang sabar atau sabar dalam konteks Amsal ini? Adanya adalah slow to anger. Jadi lamban untuk marah. Nah, ini paling susah ya. Biasanya kita lebih senang kepada satu hal yang merespon cepat begitu ya. Jadi begitu ada masalah, kita biasanya langsung cepat-cepat merespon, marah gitu ya, atau merespon dengan emosional yang lainnya begitu. Nah, dalam tulisan Rabbi Ben Zoma, dia menuliskan ulang begini. Who is mighty? Siapa itu pahlawan? He who conquer his desire. Dia yang dapat menaklukkan hasratnya atau boleh dibilang emosionalnya. Nah, saudara sekalian, saya setuju dengan tulisan Rabbi Ben Zoma ini. Adalah seorang pahlawan itu adalah orang yang dapat menaklukkan kegairahannya atau keinginannya atau boleh dibilang emosionalnya. Kenapa hal ini sangat sulit? Ya, memang benar-benar sangat sulit, saudara. Karena orang yang bisa menahan atau melambankan kemarahannya adalah butuh sebuah proses kedewasaan. Mungkin banyak di antara kita lebih senang langsung cepat marah, langsung cepat sedih, cepat kecewa, langsung cepat responsif. Kadang-kadang kita berpikir orang yang cepat respons itu adalah seorang pahlawan. Sementara orang yang agak lamban itu adalah bukan pahlawan. Itu menjadi penghalang bahkan. Tetapi Amsal mengingatkan kepada kita bahwa orang yang mampu menahan dirinya untuk marah, untuk emosional, atau melambankannya, maka dia disebut pahlawan. Karena itu butuh kedewasaan yang sangat dalam. Saudara, kita masih terus belajar dalam kehidupan kita ini untuk bagaimana kita slow to anger, kita melambankan kemarahan kita. Ada banyak orang yang sangat marah begitu, tidak sabar, lalu akhirnya mengakibatkan fatal akibatnya. Misalnya keluarga menjadi berantakan, pekerjaan menjadi rusak, bisnis menjadi hancur, dan lain sebagainya. Karena cuma masalah slow to anger, melambankan kemarahan. Ketika kita marah, kita mengambil keputusan. Ini lebih parah lagi. Saudara, hati-hati. Ketika Anda dalam posisi yang sangat marah, maka jangan ambil keputusan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Itu akan berakibat fatal. Yang kedua, frase yang kedua kita lihat di sini di Amsal, menguasai diri, merebut kota, melebihi merebut kota. Saudara, apa artinya dengan menguasai diri? Ya, secara umum artinya adalah dapat mengendalikan emosi. Jadi memang kita dilatih untuk mengendalikan emosi kita dengan tepat. Saudara, pada zaman dulu kalau ingin merebut satu kota, itu tidak datang, pasukan datang lalu hantam jigar kota. Karena kota itu dikelilingi oleh tembok pertahanan yang sangat kuat. Jadi tidak gampang untuk menghancurkan tembok tersebut. Artinya si musuh yang menyerang kota itu dia butuh menahan diri. Dia butuh menguasai diri. Ya, memang sabar ujung-ujungnya, tapi dia mengendalikan dirinya. Dia harus bisa mengendalikan dirinya. Artinya apa? Dia akan berpikir secara rasional untuk mengatur strategi. Bagaimana caranya untuk menghancurkan tembok pertahanan musuhnya. Jadi dia tidak dengan emosional yang tadi begitu ya, langsung main jebret-jebret, tetapi dia mampu mengendalikan dirinya dengan sebaik-baiknya. Nah, saudara sekalian, ini juga perlu dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kita bisa mencapai satu hasil yang sangat perfect, merebut kota, maka kita harus mampu terlebih dahulu, kata Amsal, mengendalikan diri kita. Termasuk yang tadi, mengendalikan emosional kita, kesabaran kita.
Saudara, kadang-kadang kita ingin hasilnya itu langsung besar, inginnya langsung mendapatkan jabatan direktur. Kalau di kantor pengennya itu langsung dapat gaji besar, tapi kerjanya nggak keras gitu ya. Kerjanya sih pengennya duduk-duduk aja santai-santai, gajinya gede. Kalau pengen buka usaha pengennya langsung rame gitu ya. Pengennya langsung rame, bagaimana caranya rame gitu. Tidak sabar, tidak dapat mengendalikan diri untuk bisa mengatur strateginya. Nah, saudara sekalian, di sini kunci kesuksesan kata Amsal. Kalau ingin merebut kota, mendapatkan hasil yang sangat maksimal, kendalikan diri kita. Jangan lekas marah, bisa kendalikan emosional kita, maka kita akan masuk ke dalam namanya kesuksesan. Sabar, saudara sekalian, kuncinya. Saudara, ini memang seringkali kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Apakah saya sudah dapat mengendalikan diri saya, mengendalikan emosional saya? Tuhan melatih kita dari hal-hal yang kecil, tidak langsung hal-hal yang besar. Kalau kita lulus dari hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan menambahkan kepada kita hal-hal yang besar. Sehingga keberhasilan yang kita capai itu sungguh-sungguh adalah hasil dari kerja keras kita, hasil dari kesabaran kita, hasil dari pengendalian diri kita. Akibatnya adalah kita tidak menjadi sombong, kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memampukan dan menolong kita untuk hidup di dalam hikmat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.